merupakan rumah bagi manusia, hewan, juga tumbuhan. Di dalamnya terkandung berbagai macam unsur yang mengandung indahnya kehidupan. Suhu di bumi juga ideal untuk kelangsungan makhluk hidup untuk berkembang biak. Namun, bagaimana apabila kondisi dan suhu bumi menjadi tidak teratur dan mengakibatkan suhu semakin panas? Apakah yang akan terjadi kepada umat manusia selanjutnya? Perlu diketahui bahwasannya saat ini perubahan iklim merupakan tantangan yang paling serius yang sedang dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua di dalam sejarah manusia. Kini, tanpa kita sadari, sudah semakin banyak terjadi fenomena penyimpangan cuaca yang mengakibatkan terjadinya badai tropis, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, meningkatnya potensi kebakaran hutan, punahnya berbagai jenis ikan dan rusaknya terumbu karang, serta krisis air bersih. Menurut sebagian besar pakar, kejadian ini diakibatkan oleh yang dinamakan pemanasan global, akibat dari meningkatnya kandungan gas rumah kaca. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan juga sulfur heksafluorida di atmosfer. Emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara, serta akibat dari penggundulan dan pembakaran hutan. Melihat sebagian besar emisi gas rumah kaca bersumber dari aktivitas hidup manusia, maka pemanasan global harus ada upaya solusinya. Salah satunya ialah dengan merubah pola hidup dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemanasan global hampir tidak mungkin bisa kita hentikan, namun masih banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk memperlambatnya. Dengan berusaha dan bekerja sama mengurangi emisi karbon ke udara. Bukan hanya negara saja, tetapi kita juga harus turut ikut serta agar bumi kita tetap terjaga keberlangsungannya. Kenapa sih pemanasan global itu terjadi? Jawabannya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan penyebab pemanasan global yang paling utama. Seperti yang kita tahu, kaca bisa memantulkan cahaya. Mekanisme ini dalam skala besar juga terjadi di planet kita bumi. Saat energi yang dipancarkan matahari masuk ke atmosfer, maka panas dan cahaya tersebut akan diteruskan hingga ke permukaan bumi. Di permukaan, energi matahari akan diolah seperlunya dan sisanya akan diubah menjadi bentuk panas inframerah dan dipantulkan kembali ke atmosfer agar bisa kembali lagi keluar angkasa. Namun sayangnya, di atmosfer ada karbon dioksida dan gas-gas polutan lainnya yang bisa menyerap panas inframerah tadi. Akibatnya, energi panas yang seharusnya keluar dari atmosfer bumi malah terperangkap di atmosfer dan membuat planet ini jadi kepanasan. Jadi bisa dibayangkan, semakin banyak karbon dioksida dan gas polutan yang ada di atmosfer, maka akan semakin banyak panas juga yang terperangkap. Akibatnya, bumi jadi semakin panas. Gas-gas polutan tersebutlah yang dinamakan sebagai emisi gas rumah kaca, dan efek yang ditimbulkannya disebut sebagai efek rumah kaca. Fenomena ini pula yang menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global atau yang biasa kita sebut sebagai global warming. Lalu selanjutnya, apa sih hal-hal yang memicu terjadinya efek rumah kaca? Efek rumah kaca akan terus terjadi selama gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida dan gas polutan masih terus tercipta. Berikut ini beberapa penyebabnya yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. BBM merupakan proses pembakaran bahan fosil. Karbon yang terdapat di dalamnya akan lepas ke udara dan berikatan dengan oksigen di udara, membentuk sebuah karbon dioksida. Semakin banyak jumlah manusia yang menggunakan kendaraan bermotor, maka jumlah karbon dioksida yang ada di udara pun semakin banyak. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang bisa memperkuat efek rumah kaca yang ada. Yang kedua, yaitu penebangan hutan. Pohon bisa menyerap karbon dioksida dan mengolahnya menjadi oksigen untuk akhirnya dilepaskan ke udara. Karena itu, jika area hijau di bumi ini semakin berkurang, maka penyerapan karbon dioksida akhirnya juga berkurang, dan gas ini akan semakin menumpuk di atmosfer. Akibatnya, bumi kita semakin panas dan perubahan iklim global akan semakin sulit. Yang ketiga, meningkatnya populasi manusia.
Peningkatan populasi manusia tanpa perubahan perilaku untuk melindungi lingkungan bisa jadi sumber kerusakan lingkungan skala besar. Akan semakin banyak kendaraan bermotor yang digunakan, akan ada semakin banyak hutan yang dibuat untuk dijadikan perumahan, dan akan dibutuhkan semakin banyak bahan bakar untuk menghidupkan pembangkit listrik. Pemanasan global tidak hanya pemanasan suhu udara saja, tetapi pemanasan global memiliki dampak yang mengerikan. Pemanasan global telah memicu terjadinya sejumlah konsekuensi yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun setiap aspek kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir terancam. Pemukiman penduduk dilanda banjir akibat air pasang yang tinggi, dan ini berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika ini terjadi terus-menerus, maka akibatnya dapat mengancam sendi kehidupan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu. Akibat musim tanam yang sulit diprediksi dan musim penghujan yang tidak menentu, maka musim produksi panen juga demikian. Hal ini berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi penduduk, kelaparan, lapangan kerja, bahkan menimbulkan kriminal akibat tekanan tuntutan hidup. Yang ketiga, punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan berdampak pada pertumbuhan-tumbuhan, sehingga menghambat laju produktivitas primer. Kondisi ini pun memberikan pengaruh kepada habitat dan kehidupan fauna. Yang keempat, habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembaban, dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Yang kelima, peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Yang keenam, ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairan es pada puncaknya. Yang ketujuh, perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan, sehingga memberi dampak pada hasil perikanan yang ditangkap. Yang kedelapan, berubahnya habitat memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyakit-penyakit tropis. Jenis-jenis larva yang berubah resistensinya terhadap perubahan musim dapat meningkatkan penyebaran organisme ini lebih luas. Ini dapat menimbulkan wabah penyakit yang dianggap baik. Yang kesembilan, mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina. Dikhawatirkan merusak kehidupan masyarakat lokal yang berada di sekitarnya. Masyarakat lokal lah yang pertama kali menjadi korban akibat kerusakan terumbu karang ini. Untuk menyelamatkan kerusakan terumbu karang akibat pemanasan global ini, maka para aktivis lingkungan dari 6 negara tersebut telah merancang protokol adaptasi penyelamatan terumbu karang. Lebih dari 50% spesies terumbu karang di dunia hidup berada di kawasan segitiga ini. Berdasarkan data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebanyak 30% terumbu karang dunia telah mati akibat badai El Nino pada tahun 1998 lalu. Diprediksi pada 10 tahun ke depan akan kembali terjadi kerusakan sebanyak 30%. Kontribusi terbesar pemanasan global salah satunya adalah rusaknya hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyimpan karbon dioksida. Pohon-pohon yang mati melepaskan karbon dioksida yang tersimpan di jaringannya ke atmosfer. Sebuah studi menyatakan bahwa cara paling efektif untuk memerangi pemanasan global adalah dengan menanam banyak pohon. Mungkin kurang lebih sekitar 3 triliun pohon. Tetapi, menurut para peneliti, bumi masih memiliki cukup ruang untuk menanam pohon sebanyak itu. Bahkan,
Meskipun berkembangnya kota dan lahan pertanian, masih ada tempat yang mencakup 3,5 juta mil persegi, atau area ini kira-kira sama besarnya dengan luas Amerika Serikat. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science, kita dapat menghilangkan sekitar 2/3 karbon buatan manusia hanya dengan membiarkan semua hutan tumbuh kembali. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan di Science Advance, hutan tropis di negara-negara seperti Brazil, Indonesia, dan India akan paling efisien menarik karbon dari atmosfer, karena mereka adalah rumah bagi sejumlah besar keanekaragaman hayati dan memainkan peran utama dalam udara di planet ini serta siklus airnya. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa pihak yang sering mengadakan penanaman pohon di hari-hari tertentu. Contohnya seperti perayaan ulang tahun para idol Korea. Hal ini membuat inisiatif para fans Indonesia untuk mengadakan penanaman pohon di suatu wilayah. Adapun program dari Jarum Foundation melalui Jarum Trees for Life terus konsisten menanam pohon trembesi di ruas tol Trans Jawa. Di tahun 2018, Jarum Trees for Life menanam 8.400 pohon trembesi di ruas tol Trans Jawa, meliputi ruas tol Surabaya, Mojokerto, dan ruas tol Gempol Pasuruan. Di dunia ini juga telah ditetapkan peringatan Hari Pohon Internasional pada tanggal 21 November dan Hari Menanam Pohon Nasional pada tanggal 28 November. Maka dari itu, kami mengajak semua masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan bumi kita dengan menanam satu pohon untuk satu orang agar dapat menghambat dampak dari pemanasan global yang terjadi. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Warren Buffett. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak-dampak dari pemanasan global? Penanaman pohon di sekitar rumah adalah salah satu dari banyak solusinya. Tetapi menurut kami, solusi ini lebih mudah untuk dilakukan, tetapi tidak mengurangi keefektifan. Seperti yang telah dijelaskan dan disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa pohon bisa mengurangi emisi karbon yang terkonsentrasi di udara. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh NASA pada tahun 2019, disebutkan bahwa pohon dapat mengurangi 30% emisi karbon yang seharusnya naik ke atmosfer dan menahan sinar matahari, yang menyebabkan suhu udara di bumi meningkat, atau yang kita kenal dengan efek rumah kaca. Dapat kita rasakan juga pada saat kita berada di tempat yang berpohon, kita merasa lebih dingin dan lebih sejuk. Selain itu, pohon juga bisa mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan. Menurut jurnal yang dipublikasikan di Pusat Litbang Perumahan dan Pemukiman, disebutkan bahwa transportasi merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya karbon di udara. Dan dalam satu penelitian yang sama, ditemukan juga bahwa selain pohon, tumbuhan bisa berperan membantu mengurangi tingkat karbon di udara. Marilah kita menanam pohon di setiap rumah, maka kita akan menyelamatkan satu orang dari setiap pohon. Cintai bumi seperti kita mencintai diri sendiri.